warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faudia Rahma Islamia dari jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Offering B 2019. Video ini dibuat untuk tugas ujian akhir semester dari matkul Ilmu Negara yang diampu oleh Bu Desinta. Nah, di video ini saya akan membahas tentang demokrasi di Indonesia. Yuk simak kelanjutannya. Nah, yang pertama kali kita bahas adalah pengertian demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari kata demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan. Jadi dapat disimpulkan, demokrasi adalah bentuk sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat atau kedaulatan warga negara atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Jadi yang diutamakan dalam pemerintahan demokrasi ini adalah rakyat. Selanjutnya, sebuah negara bisa disebut sebagai negara demokrasi apabila memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-ciri tersebut biasanya digunakan sebagai pilar demokrasi. Adapun ciri-ciri pemerintahan demokrasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kedaulatan rakyat. Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi. Nah, di dalam negara demokrasi ini, kedaulatan adalah rakyat bukan penguasa. Jadi, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, dan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa berasal dari rakyat. Yang kedua adalah pemerintahan didasarkan oleh persetujuan rakyat. Prinsip ini menghendaki adanya pengawasan rakyat terhadap pemerintahan. Dalam hal ini, penguasa negara tidak bisa menjalankan kehidupan negara berdasarkan kemauannya sendiri. Yang ketiga adalah pemerintahan mayoritas dan perlindungan hak-hak minoritas. Prinsip ini menghendaki adanya keadilan dan keputusan. Keputusan yang sesuai dengan kehendak rakyat. Kehendak rakyat kan biasanya berbeda-beda. Setiap orang tidak selalu memiliki pandangan yang sama. Dalam hal demikian, keputusan diambil sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat, tetapi tetap menghormati hak-hak minoritas. Yang selanjutnya adalah jaminan hak-hak asasi manusia. Prinsip ini menghendaki adanya jaminan hak-hak asasi yang dinyatakan dalam konstitusi. Hak-hak tersebut meliputi hak mengemukakan pendapat, hak beragama, hak untuk hidup, hak persamaan perlindungan hukum, dan hak proses peradilan yang bebas. Yang kelima adalah pemilu yang bebas dan adil. Prinsip ini menghendaki adanya pergantian pemimpin pemerintahan secara damai dan teratur. Hal ini sangat penting, kenapa? Untuk menjaga agar kedaulatan rakyat tidak diselewengkan, dan untuk itu maka diadakannya pemilu. Yang keenam adalah persamaan di depan hukum. Prinsip ini menghendaki adanya persamaan politik. Maksudnya, secara hukum, setiap warga negara itu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik. Oke, yang selanjutnya kita bahas adalah jenis-jenis demokrasi. Yang pertama, kita bahas tentang demokrasi secara langsung. Demokrasi ini sering dipraktekkan di negara-negara kota pada zaman Yunani kuno, di mana pada masa itu, rakyat dapat menyampaikan aspirasi dan pandangannya secara langsung. Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui aspirasi dan persoalan-persoalan yang sering dihadapi oleh rakyat. Namun, pada zamannya sekarang atau zaman modern ini, demokrasi langsung sulit untuk diterapkan atau dilaksanakan. Kenapa? Karena sulitnya mencari tempat untuk menampung seluruh rakyat dalam menyampaikan aspirasi tersebut. Yang kedua adalah tidak semua orang bisa paham tentang persoalan-persoalan negara yang semakin rumit dan kompleks ini. Yang kedua adalah demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Dalam sistem demokrasi tidak langsung ini, rakyat memilih wakil-wakil mereka dulu, baru aspirasi rakyat tersebut dapat disampaikan melalui wakil-wakil rakyat mereka dalam parlemen. Tipe demokrasi perwakilan ini berlainan menurut konstitusi negara masing-masing. Yang selanjutnya adalah demokrasi dengan sistem referendum.
Dalam sistem demokrasi ini, rakyat memilih para wakil mereka untuk duduk di parlemen. Tetapi parlemen tetap dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum atau pemungutan suara untuk mengetahui kehendak rakyat secara langsung. Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara demokratis apabila mampu untuk mewujudkan prinsip-prinsip demokrasinya. Nah, di dalam prinsip demokrasi harus ada yang namanya sistem pemerintahan negara demokrasi, yaitu yang pertama, adanya kontrol atau kendali atas keputusan pemerintah. Keputusan pemerintah ini dapat dikontrol oleh lembaga legislatif, yaitu DPR atau DPRD. Yang kedua, adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Demokrasi dapat berjalan dengan baik apabila adanya partisipasi aktif dari warga negara, dan partisipasi tersebut dilakukan dengan teliti dan jujur. Yang ketiga adalah adanya hak memilih dan dipilih. Hak untuk memilih yaitu hak untuk memberikan pengawasan rakyat terhadap pemerintahan. Nah, yang selanjutnya, hak untuk dipilih adalah hak untuk memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk dipilih dalam menjalankan amanat dari warga pemilihnya. Yang selanjutnya adalah adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Yang kelima adalah adanya kebebasan untuk mengakses informasi. Dengan membutuhkan informasi yang akurat, warga negara harus mendapatkan akses informasi yang memadai. Yang terakhir adalah sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia. Kita bahas sistem demokrasi yang pertama kali digunakan di Indonesia, yaitu sistem demokrasi parlementer atau liberal. Nah, demokrasi ini dipraktekkan pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Pada periode pertama, yaitu tahun 1945 sampai dengan 1949. Kemudian dilanjutkan pada berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Demokrasi ini secara yuridis resmi berakhir pada tanggal 5 Juli 1959, yaitu bersamaan dengan pemberlakuan kembali Undang-Undang 1945. Setelah itu, Indonesia memakai sistem demokrasi baru, yaitu demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Demokrasi ini secara konsepsional memiliki kelebihan yang dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Selanjutnya, pada pemerintahan Orde Baru, Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila yang mengandung arti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi harus disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia. Mengapa lahir demokrasi Pancasila ini? Nah, munculnya demokrasi Pancasila ini adalah adanya berbagai penyelewengan dan permasalahan yang dialami oleh bangsa Indonesia pada berlakunya demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Sejak lahirnya Orde Baru di Indonesia, diberlakukan demokrasi Pancasila sampai saat ini. Meskipun demokrasi ini tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional, namun praktik demokrasi yang dijalankan pada masa Orde Baru ini masih terdapat beberapa penyimpangan yang tidak sejalan dengan ciri-ciri dan prinsip demokrasi Pancasila. Demikian materi yang dapat saya sampaikan tentang demokrasi yang ada di Indonesia. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat materi yang belum saya sampaikan secara penuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.